Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sudah rasanya saya di Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Pemirsa, kita tahu, dulu sebelum negara Indonesia merdeka banyak sekali pahlawan yang membela negara kita. Namun, untuk mencerdaskan suatu bangsa, pahlawan yang sesungguhnya adalah sosok seorang guru. Namun, seperti apakah nasib seorang guru honorer saat ini? Saat ini kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak Tamsil Lindrum, anggota DPD RI bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Ade, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Kelihatannya Ustadz cerah. gimana nih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Kita juga sekarang sudah terhubung bersama dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia, ada Bapak Muhammad Ramli Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga ya nih Pak Ramli. Ganda Tamsil, semoga sehat selalu Ganda. Alhamdulillah, Adinda. Apa kabar Adinda? Baik ya? Alhamdulillah baik Kak. Jaga kesehatan. Baik. Amin, amin. Sekarang juga sudah terhubung bersama kita ada guru honorer SMA 13 Maros, Kecamatan Tongko Bulu, ada Ibu Hairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hairiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade. Iya, baik. Ini kita akan membahas soal nasib guru honorer ya. Mungkin saya pertama ke Pak Tamsil Lindrum dulu selaku anggota DPD RI bidang pendidikan. Pak Ustadz, ini kalau dilihat dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia terkait dengan nasib guru honorer, ini pendapat dari Pak Tamsil ini seperti apa? Silahkan. Ini sangat miris kita melihat kebijakan yang terakhir ini yang dibuat oleh pemerintah ini. Ini undang-undang tentang yang guru honorer ini, ya saya sudah menyampaikan kritik dalam bentuk tulisan maupun lisan maupun di rapat-rapat juga saya sampaikan. Sebelumnya juga jauh sebelumnya sudah sering saya sampaikan itu karena kita pernah kesulitan menghabiskan anggaran yang awal-awal itu tentang mandatory spending yang 20% itu. Saya dorong selesaikan permasalahan guru honorer, selesaikan permasalahan guru-guru semuanya, dari guru SD sampai guru besar itu semuanya. Karena waktu saya bersama Pak Ahmad Ali almarhum di pesawat itu dia bercerita ke saya tentang gajinya yang sekitar 3 juta seorang guru besar. Iya. Jadi dia harus mencari tambahan lain dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi lain di dalam negeri yang di provinsi-provinsi yang berbeda. Ya, kemudian saya sama Prof. Anwar Arifin, ayolah kita perbaiki ini Prof ini karena Anda juga adalah guru besar juga. Nggak boleh membiarkan seperti ini. Kita sudah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk bisa menyelesaikan semua masalah itu. Tapi nampaknya niat baik itu dari dulu untuk menyelesaikan masalah guru ini nggak pernah tuntas-tuntas. Yeah. Sampai saya dengan Pak Hari Asar Asis ketika memimpin badan anggaran juga kita, tapi ya ada respon tapi tidak begitu signifikan. Meskipun waktu itu kita menggunakan hak kita sebagai anggota yang ikut bertanda tangan dengan anggaran, saya tidak mau ikut menandatangani kalau itu tidak ada jaminan penyelesaian masalah itu. Yeah. Termasuk tentang beasiswa. Karena beasiswa ini juga ini masa depan ini anak-anak ini banyak yang punya kemampuan untuk melanjutkan sekolah tapi tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan pembiayaan. Nah itu yang namanya endowment fund dulu yang sekarang menjadi LPDP itu awalnya dari kami itu sama Pak Hari Asar Asis untuk memperjuangkan itu. Kemudian kita alokasikan coba 5 triliun di awal, akhirnya yang disetujui 1,5 triliun. Terus menerus setiap tahun kami tambah supaya anak-anak ini yang dari daerah dan dari mana-mana ini bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya keluar. Begitu pula dengan daerah-daerah penghasil bumi seperti Kalimantan Timur, waktu Pak Faruk jadi gubernurnya, saya juga ikut mendorong supaya bagi hasil itu akan kita coba alokasikan melebihi daripada yang umum, tetapi harus dialokasikan untuk bidang pendidikan. Karena itu Kalimantan Timur ketika itu memberikan perhatian, mengirim beasiswa, memberikan perhatian kepada guru-guru, sehingga dari seluruh Indonesia 250
siswa yang melanjutkan studi untuk mendapatkan beasiswa di Rusia, itu dari Kalimantan Timur lebih 200. Yang lainnya provinsi ada cuma 1, cuma 2, berapa. Ya, Itu karena dialokasikan. Nah, kita memberi apresiasi terhadap daerah-daerah yang memberikan perhatian. Tapi daerah-daerah yang masih ada masalah dengan guru, masih ada masalah dengan beasiswa, itu seharusnya ya diberi punishment dengan anggaran yang bisa di-cut dari pusat untuk hal-hal seperti itu. Baik. Kembali kepada masalah guru honorer ini memang ya menjadi miris. Seperti tadi Ibu Heria, sudah berapa puluh tahun dia mengabdi misalnya, tapi tiba-tiba harus menghadapi suatu aturan yang misalnya kemudian dicampakkan dia tidak bisa menjadi PNS atau tetap menjadi ASN, tapi ASN yang berbeda dengan ASN yang lain. Karena Undang-Undang 4 nomor 15 itu tahun 2015 itu kan mengakomodir 5 nomor tahun 2014 itu mengakomodir dia sebagai ASN sesungguhnya, tetapi tidak ada pensiun. Padahal mereka ini kan mau menjadi guru, salah satunya karena panggilan jiwa, itu memang dia punya jiwa untuk mengajar. Yang kedua adalah panggilan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Dengan apa? Dengan jaminan bahwa dia akan memperoleh pensiun juga. Nah, itu yang ditiadakan. Apalagi dengan P3K, kontrak. Sewaktu-waktu kapan saja dianggap tidak qualified, langsung diputus. Nah, kontraknya diposisikan seperti tenaga kerja kontrak di industri. Ini fatal kita ini menata soal kependidikan kita ke depan ini kalau guru dipersepsikan seperti itu. Ini betul-betul keliru betul ini. Negara kalau dia memposisikan seperti itu pada tenaga kependidikannya ini. Saya kira itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya ke Ibu Heria dulu. Ibu Heria bisa diceritakan nih keluh kesah Anda selama menjadi guru dari tahun berapa ini Ibu sudah merasakan pahit gitu ya, pahit suka duka dari guru honorer ini. Silakan Ibu Heria. Oke, makasih Pak Ade. Suka dan duka untuk menjadi guru honorer sejak 2003. Kalau saya pribadi sih ya dinikmati saja sebenarnya. Dinikmati seiring waktu itu tidak terasa. Kebetulan sekolah tempat saya mengajar itu jaraknya kalau dari rumah itu sekitar 20 kilo. Okay. Jadi kalau pulang pergi itu ya sekitar 40 kilo. Belum lagi dengan jalanan yang masih rusak pada saat tahun 2008 itu. Praktis saya harus ke sekolah itu dengan menempuh jarak 20 kilo itu sekitar 1 jam untuk sampai ke sekolah. Dengan kendaraan apa? Naik motor, Pak Ustaz. Oh, iya. Kemudian sampai di sana pun misalnya setiap ya kami bersyukur bahwa sekolah yang tempat saya mengabdi itu walaupun digaji tidak sebesar harapan kami, tetapi itu lancar setiap bulan. Saya malu untuk mengatakannya sebenarnya di sini berapa nilai nominalnya, tapi tidak usah saya katakan, cukup Pak Tamsil, Pak Ramli, Pak Ade memahami bahwa itu sebenarnya miris. Tapi setelah tahun 2015 saya ikut seleksi sertifikat PLPG, meraih predikat sebagai guru tersertifikasi. Alhamdulillah itu sudah bisa bernafas dengan lega dan mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat per 3 bulan. Kemudian saat ini setelah ada pencanangan oleh pemerintah bahwa akan diadakan P3K, tapi P3K-nya juga terlalu luas cakupannya karena teman-teman guru yang di sekolah swasta juga dimasukkan ke situ. Kemudian guru yang bukan guru sih sebenarnya, mahasiswa yang sudah lulus pendidikan profesi guru tapi belum mengabdi di sekolah itu dimungkinkan juga untuk mendaftar di P3K. Jadi teman-teman guru honor yang ada di sekolah negeri yang sudah mengabdi lama akan bersaing dengan adik-adik yang jauh lebih fresh,
dalam pemahaman di bidang pendidikan mereka, Ustaz. Tapi kalau dari segi pengalaman mengajar di kelas, di sekolah, ya bolehlah kami bersaing. Tapi kalau untuk misalnya menempuh ujian dengan jumlah waktu yang terbatas, jumlah soal lebih 100 misalnya, tentulah teman-teman guru akan kewalahan. Belum lagi kalau misalnya terhambat dari misalnya harus pakai kacamata, kemudian menghadapi layar monitor laptop misalnya, itu pasti sangat mengganggu. Kemudian berpacu dengan waktu. Tapi kalau misalnya pemerintah mengadakan misalnya afirmasi afirmasi masa pengabdian, kemudian sertifikat. Kalau misalnya guru itu sudah sertifikasi. Itu ada misalnya ada pertimbangan, tapi yang saat ini yang saya informasi yang saya dapatkan belum ada yang seperti itu. Jadi kami harus bersaing secara fair, ya oke lah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah sudah mencanangkan itu, sudah melalui pemerintah misalnya di Kemendikbud 1 juta guru yang akan diangkat. Jadi kami harus bersaing dengan adik-adik yang masih muda-muda, ya. Tinggal nanti kalau misalnya penilaiannya harus ada afirmasi. Saya rasa itu saja sih yang misalnya yang bisa saya suarakan untuk saat ini.